Kasihan lihat ban ini. Sudah menderita di jalan, nurutin majikan. Sekarang tergeletak di tempat operasi. Ban diparut, kulit lamanya dikupas habis tanpa ampun. Diparut rata seperti janji manis yang sudah lewat masa berlaku. Ban mulai dikasih perekat, bukan sekadar lem. Ini perekat nasib rakyat yang sudah terlanjur mendapatkan janji namun tak kunjung ditepati. Tapak baru diangkat. Bukan pakai janji politik, tapi pakai tenaga dan ukuran. Ditempel pelan, diluruskan supaya garisnya nggak belok, kayak arah kebijakan mendadak. Setiap sisi ditekan, dipijat manual, biar karet dan ban saling mengenal, saling menerima kekurangan, dan siap berjalan jauh bersama. Di tahap ini tidak boleh terburu-buru, karena tapak yang salah posisi bisa bikin ban hidupnya oleng selamanya. Tambalan mulai dirapikan, tepi diratakan, biar hasilnya nggak kelihatan tambal sulam, karena ban juga punya harga diri. Setelah itu, ban dikasih angin bukan buat gaya, tapi buat ngetes apakah masih sanggup menahan tekanan hidup. Lolos uji napas, ban langsung dimasukkan ke ruang chamber, dipanasakan berjam-jam, bukan buat sauna, tapi supaya karet dan ban benar-benar menyatu, lebih erat dari koalisi dadakan. Di dalam ruang ini, semua janji diuji oleh suhu dan tekanan. Setelah matang ban keluar dari ruang penyiksaan, bukan sebagai korban, tapi sebagai produk jadi. Dikuas, dirapikan, sisa-sisa masa lalu disapu bersih. Ban siap digunakan untuk menjemput mantan tanpa tergelincir kenangan. Siang itu datanglah seorang paman berbaju gamis dengan wajah sedih, suara lirih yang hampir kalah sama suara gerinda. Paman itu mengeluh, "Ini gigi saya sudah tidak utuh lagi, Dok." Bang, masih bisa diselamatkan?" Sang mekanik menatap benda itu dengan serius. Diam sejenak, lalu ia berkata dengan penuh keyakinan, "Bisa, tapi biayanya mahal, Paman. Sekarang dana BPJS sudah dipotong. Jadi yang patah-patah begini harus tanggung sendiri, plus biaya mental." Paman itu terdiam. Roda gigi di tangannya seperti ikut merenung, menyadari bahwa bukan cuma dia yang ompong, tapi juga sistem yang seharusnya menopang. Setelah dirasa cocok, plat tersebut dipotong menjadi 3 bagian. Satu persatu potongan besi itu dinaikkan ke mesin bubut. Mesin mulai berputar pelan, tanpa mantra makoli-makoli Paman Gufron, permukaan besi dihaluskan dengan penuh kesabaran, dikikis sedikit demi sedikit sampai rata halus. Setelah semua bagian halus, potongan-potongan gigi yang patah mulai disusun kembali. Disusun rapi, celah-celah yang kosong kemudian diganjal dengan plat yang sudah disiapkan tadi, diikat dengan tali bukan dengan undang-undang outsourcing yang bikin hidup tidak ada kepastian. Proses berikutnya mulai serius. Gigi yang patah tadi dibor di bagian samping, dibuat 3 lubang. 1 lubang ambisi proyek yang kebutannya nggak pakai rem, 2 lubang kepentingan yang muternya lebih licin dari oli, dan 1 lagi lubang pengingat bahwa semua yang berputar cepat, ujung-ujungnya tetap akan masuk liang lahat. Setelah lubang selesai, proses berlanjut ke tahap yang lebih sakral, pembuatan ulir. Lubang tadi disenai, dibuat ulir di dalamnya. Ini bukan sekadar putar-putar alat, tapi seni. Seni menyatukan logika dengan feeling. Walau feelingnya tetap kalah sama ukuran, ulir terbentuk rapi di dalam lubang, siap menerima Moore sebagai pasangan hidupnya. Tidak ada ghosting, tidak ada HTS, semua langsung jelas arahnya. Saatnya penyatuan. Gigi yang patah tadi mulai disatukan kembali. Moore dimasukkan sebagai pengikat, peran yang sederhana tapi krusial, seperti teman yang selalu ada, walau tidak pernah dipuji. Satu persatu Moore dikencangkan. Diputar sampai benar-benar erat. Tidak ada yang setengah-setengah, karena kalau longgar sedikit saja, nanti hasilnya goyang. Dan kita tahu, yang goyang-goyang tanpa arah biasanya tidak berumur panjang. Setelah semua terpasang, roda gigi itu mulai terlihat utuh kembali. Walau dalam hatinya mungkin masih ada trauma, tapi secara fisik, sudah siap tampil percaya diri lagi. Namun perjalanan belum selesai. Roda gigi itu kembali dinaikkan ke mesin bubut. Kali ini bukan untuk dibentuk, tapi untuk dirapikan. Mata pahat bekerja perlahan, mengikis bagian-bagian yang tidak perlu, meratakan permukaan, membuat semuanya tampak sempurna dari luar, karena di dunia ini yang dilihat pertama memang tampilan, isi hati belakangan.
Mesin terus berputar, serpihan-serpihan kecil berjatuhan seperti sisa-sisa harapan yang tidak terpakai. Tapi justru dari proses itulah bentuk terbaik tercipta. Sedikit demi sedikit, roda gigi itu kembali seperti baru, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Tahap akhir dimulai. Di pertemuan antara dua besi dilakukan proses chamfer, dibuat miring sedikit di bagian pinggirnya. Tujuannya jelas, biar sambungan lebih kuat, lebih rapi, dan tidak tajam seperti komentar netizen. Setelah itu, las dinyalakan. Api menyala terang, panasnya bukan main. Dua bagian besi yang tadi terpisah kini dilebur jadi satu. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi perbedaan, semua menyatu dalam panasnya perjuangan. Bekas lasan kemudian digerinda kembali. Dan akhirnya roda gigi kembali tampil percaya diri. Berikan like, komen, dan subscribe. Apapun, kalau pendinginnya mampet, ia tetap overhead. Tangki atas dibuka. Plat tangki dijepit tang, lalu dicongkel pelan-pelan. Seperti membuka laporan keuangan yang terlalu lama disimpan rapat-rapat. Butuh tenaga, butuh niat, dan sedikit keberanian untuk mengakui. Di dalamnya pasti ada sesuatu yang mengendap. Bunyi logam mengeluh pelan. Radiator ini bukan sekadar pendingin mesin, ia saksi bisu perjalanan panjang, macet, tanjakan, dan janji-janji akselerasi. Bagian bawah dikeruk pakai besi pipih, lubang demi lubang dibersihkan satu persatu. Sabar. Telaten. Tidak perlu panggil damkar, karena yang kecil-kecil inilah biang keroknya. Bukan cuma kerak dan juga kerakusan, lubang radiator itu kayak sistem birokrasi. Kelihatannya banyak jalur, tapi kalau satu mampet, semuanya ikut panas. Bagian bawah dikeruk pakai besi pipih, lubang demi lubang dibersihkan satu persatu. Sabar. Telaten. Tanpa buzzer. Lumpur yang mengendap mulai rontok, yang tadinya tebal kayak laporan proyek fiktif, pelan-pelan hilang dari peredaran, disikat. Disemprot air, disikat lagi. Disemprot lagi, nggak cukup sekali klarifikasi, karena kerak yang numpuk bertahun-tahun nggak bakal luruh cuma pakai satu konferensi pers. Lubang saluran disogok pakai plat besi, disikat, digosok, dibersihkan. Dikasih sabun rinso. Biar bersih sampai ke hati nurani, disemprot air dan muncratlah kotoran dari dalam. Permukaan dipanasi pakai api, karena kadang logam perlu panas supaya kelihatan mana yang asli baja, mana yang cuma akting pencitraan 5 tahunan. Tekanan tinggi memang bikin yang sembunyi jadi nggak punya tempat lagi, bedanya ini radiator, bukan harta kekayaan Luhut. Bagian tutup disemprot pakai air, permukaan dikasih lem putih, diratakan pakai jari, diputar mengelilingi sisi-sisinya sampai rata, tutup dipasang. Bagian samping diketok pakai palu, bukan marah, bukan emosi. Tapi memastikan rapat, karena dalam urusan radiator, celas kecil apapun bisa bikin bocor, dan dalam urusan negara, celas kecil apapun bisa bikin anggaran lari tanpa pamit, dijepit tang khusus sampai rapat sempurna, nggak goyang. Nggak longgar, karena yang longgar itu cuma komitmen saat sudah duduk di kursi empuk. Bagian luar diguyur air ceret, lalu disemprot tekanan tinggi sampai kinclong. Nggak ada lagi lumpur nempel, radiator pun siap mendinginkan mesin yang hobinya ngebut tapi jarang evaluasi. Akhirnya selesai, radiator bersih, aliran lancar, suhu stabil, karena mesin sehebat apapun, kalau pendinginnya mampet, ia tetap overhead. Truk ini bukan rusak biasa. Gardanya patah, ban meledak, rem hancur. Tapi yang lebih gila, montirnya tetap nekat memperbaiki di pinggir jalan. Belum cukup usia sudah dipaksa kerja rodi walau belum mampu seperti saudaranya Paman Usman. Benturannya begitu keras sampai poros rem ikut patah. Ban pun meledak seperti petasan malam tahun baru. Kalau dilihat sekilas, kondisi truk ini sudah seperti calon besi kiloan, tapi para montir belum mau menyerah. Semua baut harus dibongkar manual. Tidak ada tombol ajaib, tidak ada teknologi NASA, apalagi bantuan dukun perbautan. Saat membuka baut kuda, selongsong tiba-tiba lepas. Sang mekanik hampir kena mental dan kena muka sekaligus, tapi anehnya dia malah ketawa dan lanjut kerja. Mungkin karena para montir tahu, Indonesia gelap itu bukan harapan, tapi paksaan. Selama tangan masih bisa muter baut, tidak perlu pergi ke Jordan. Karena di dunia montir, yang patah bukan cuma gardan, tapi kadang juga harapan. Berikan like, komen, dan subscribe. Ketika tukang sumur di depan ini melangkah di atas papan kayu dan melesat ke atas, sekilas terlihat seolah-olah hendak terbang ke Jordan, namun setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata ia hendak turun ke dalam tanah. Karena iklim pedesaan Peshawar yang kering dan kekurangan air sepanjang tahun, pengeboran sumur untuk mengambil air telah menjadi pemandangan sehari-hari di ladang-ladang setempat. Air tanah merupakan sumber utama kebutuhan hidup penduduk setempat sekaligus menyelesaikan masalah irigasi lahan pertanian. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan sumur, berbagai kelompok pengebor sumur profesional pun bermunculan. Salah satunya adalah kelompok ini yang menawarkan tarif termurah namun tidak gratis seperti MBG.
Hari ini mereka mendapat proyek besar tapi tidak sebesar import mobil pickup dari India. Desa di Lipesawar ini belum mendapat hujan selama 3 bulan, sehingga tanaman-tanaman sangat membutuhkan air. Oleh karena itu, desa ini sangat membutuhkan sumur irigasi. Dari pipa baja besar yang mereka bawa terlihat jelas ini adalah proyek besar. Pipa baja hanya berfungsi untuk menstabilkan dan menopang lapisan tanah, sedangkan penggalian sebenarnya dilakukan oleh pipa pengebor besar yang digantung dengan kabel baja dan dikendalikan oleh tukang di sampingnya yang digerakkan maju mundur untuk melakukan penggalian. Seiring berjalannya penggalian dan semakin dalamnya lubang sumur, pipa baja pun ikut tenggelam. Pada saat ini, 2 balok kayu dengan fungsi pengencang mulai digunakan. Dengan mengencangkan baut, balok-balok ini mengunci pipa baja dengan kokoh seperti sumpit, mencegah pipa jatuh, sekaligus memudahkan penyambungan dan perpanjangan pipa baja kedua. Meskipun tampak seperti operasi berulang yang sederhana, keberhasilan pengeboran sepenuhnya bergantung pada tangan tukang yang mengendalikan melalui gerakan mengencangkan dan melonggarkan merasakan kekerasan dan struktur lapisan tanah, menyesuaikan ritme penggalian yang sesuai untuk memastikan proses berjalan lancar. Peralatannya sederhana, 1 mesin diesel yang suaranya lebih keras dari niat diet hari Senin, dan tim pekerja yang kerjaannya bolak-balik ngangkat tanah seperti nggak punya opsi skip. Tapi justru disitulah keindahannya, kerja sama solid, tanpa drama meeting, tanpa presentasi PowerPoint. Dengan keterampilan mereka yang terampil, pipa semen satu persatu dihubungkan dan dimasukkan ke dalam lubang hingga benar-benar tenggelam ke dasar sebagai dinding sumur. Setelah itu, pipa baja dapat ditarik keluar. Kini tinggal 1 langkah terakhir dan paling penting, pemasangan pompa submersible sebagai perangkat pompa air. Para tukang harus menghubungkan pipa-pipa air yang telah dilunakkan dengan pemanasan ke pompa tersebut, lalu menenggelamkan pompa ke dalam sumur, sambungkan sumber daya listrik, dan nyalakan pompa. Air langsung menyembur deras. Bukan air mata kenapa negeri ini banyak koruptor, tapi air beneran yang selama ini dicari. Berikan like, komen, dan subscribe. Ini adalah sebuah mobil kecil yang hanya tersisa sasisnya. Ini adalah sebuah bengkel kecil yang khusus memperbarui mobil bekas. Siapa sangka sasis-sasis rusak dan suku cadang mobil utuh yang diimpor sebagai barang rongsokan ini, setelah melalui serangkaian operasi memukau di bengkel kecil Baishawa, bisa seketika berubah menjadi mobil bekas berkualitas tinggi yang tampak seperti baru. Sementara itu, mobil rakitan yang sudah jadi harganya hanya sebagian kecil dari harga mobil baru, sehingga sangat bernilai dan diminati masyarakat setempat. Tak heran, pemilik bengkel pun meraup untung besar. Setelah montir dengan teliti mengelas dan merakit kembali pilar A, B, dan C yang telah dipotong dengan sasis, mobil ini selesai disatukan dan dipulihkan, kecuali rangka aslinya, karena pengelasan dilakukan dengan alat semprot untuk melelehkan batang las. Hasil lasannya cukup rata. Setelah permukaan las diratakan dengan dempul dan dicat, bekas sambungan hampir tidak terlihat. Cat yang digunakan juga dicampur dengan baik, sehingga dari kejauhan tidak tampak perbedaan warna mencolok. Namun meskipun begitu, mobil ini tampaknya hanya cocok dikendarai siang hari. Pengecatan pun selesai. Sekarang tinggal 1 langkah terakhir sebelum menjadi produk jadi, yaitu memasang kembali pintu dan komponen lain. Dengan keahlian sang montir, setelah semua komponen dalam dan luar terpasang kembali ke posisi semula, bagian-bagian yang terpisah itu pun dirakit menjadi sebuah mobil yang sempurna di bengkel kecil ini.